apa sih indikator dan indikasi seseorang itu sudah mabuk dan cinta berat dengan dunia? Yang pertama, orang yang sudah jatuh cinta dengan dunia dan dia mabuk dengan dunia, maka dia akan meniatkan segala ibadah yang harusnya ibadah itu untuk akhirat, dia niatkan dengan dunia, Pak. Sholat yang harusnya untuk akhirat, dia niatkan untuk bisnis. Sodakoh yang harusnya untuk memadamkan api neraka, karena sesungguhnya memadamkan api neraka itu tidak bisa kecuali dengan sodakoh. Sodakoh digunakan untuk biar dagangannya laris. Menyantuni anak yatim, harusnya dia tujuannya niatnya untuk dekat kepada Nabi untuk akhirat, tapi niatnya agar dipanggil sebagai seorang dermawan. Kan hari ini banyak, Pak, ngaji niatnya untuk cari amplop, ngisi pilih-pilih di mana dakwah yang banyak. Kalau sedikit mat'unya, sedikit jamaahnya nggak mau datang. Ini ustadz gak ustadz, mau ustadz ente ataupun bukan ustadz ente, bisa terkena dengan indikator ini, Pak. Orang niatnya bikin yayasan, numpuk-numpuk harta biar dia kaya, kemudian ngisi untuk numpuk-numpuk agar rekeningnya itu penuh. Kalau ngisi pilih-pilih. Kalau sholat niatnya pengen bisnisnya lancar, pengen proyeknya lancar biar anaknya lulus di PTN. Hati-hati. Makanya saya teringat, Pak, Abdullah bin Mubarak, Pak, itu pernah ditanya, Pak, wahai Abdullah bin Mubarak, apa sih ayat yang paling banyak membuat para sahabat itu menangis? Abdullah bin Mubarak mengatakan, Pak, ayat yang paling banyak membuat para sahabat itu menangis adalah surat Hud. Surat Hud, surat ke-11. Ayatnya yang keberapa, wahai Abdullah bin Mubarak? Ayatnya yang ke-15 dan ayat yang ke-16. Silakan yang bawa Quran digital bisa dibuka, Pak. Quran surat Hud ayat ke-15 dan ayat yang ke-16. Kita akan baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapapun kita, apapun profesi kita, ketika kita pengen mendapatkan dunia, maka Allah akan ngasih kepada kita dunia itu. Fiha la yubkhasun, tidak dikurangi sedikit pun dunia. Ini yang paling banyak membuat para sahabat itu menangis, Pak. Ayat ini salah satunya. Makanya kalau kita nanti, Pak, di pengadilan Allah, ya Allah, ngaji saya tiap malam Ahad tuh nggak ada. Loh, ngaji ente kan dulu niatnya untuk proyek ente lancar, sudah aku jadikan lancar proyekmu. Ya Allah, sholat duha saya kok nggak ada, ya Allah, di timbangan mizan. Loh, ente kan sholat duha agar anakmu masuk PTN di UI, udah aku jadikan masuk anakmu di UI. Loh, ya Allah, sedekah saya kok nggak ada. Loh, ente kan sedekah, ente ingin dipanggil orang yang dermawan, kan sudah saya jadikan dermawan. Ya Allah, dulu saya sering menyantuni anak yatim setiap 1 bulan sekali, ya Allah, kok nggak ada di timbangan mizan, ya Allah. Loh, ente kan menyantuni anak yatim biar daganganmu laris, sudah aku jadikan laris kan. Makanya, Pak, takaran rezeki kita itu sudah Allah tentukan 50.000 tahun sebelum menciptakan langit dan bumi. Misalkan nama antum siapa, Akhi? Antum namanya siapa? Siapa? Rizal. Kalau Rizal, jatah rizkinya yang sudah ditakar oleh Allah 10M, walaupun antum gak sholat tahajud, kira-kira dapat gak, Akhi? Dapat. Karena sesungguhnya takaran rizki, Pak, itu bukan karena amal ibadah. Lu kalau takaran rizki itu karena amal ibadah, sesungguhnya para sahabat itu lebih kaya daripada kita. Tapi kalau kita membaca sirahnya para sahabat, mu'dhamus sahabatil fuqara, mayoritas para sahabat itu orang-orang miskin. Lu kalau Allah membagi takaran rezeki itu berdasarkan amal ibadah, Pak, tentunya orang kafir, orang yang tidak beriman itu miskin. Bill Gates miskin, James Riyadi miskin. Tapi kan kalau kita lihat, Pak, mereka naik pesawatnya, pesawat pribadi, jetnya jet pribadi. Kalau kita pesawatnya ekonomi yang mesennya tiket 3 bulan sebelum keberangkatan, nggak bisa direfund, bagasinya bayar sendiri lagi, ya Pak. Kita
Kita harus paham, Pak. Kalau Allah membagi takaran dunia ini besar karena amal ibadah, tentunya orang-orang kafir itu miskin dan tinggalnya di bawah kolong jembatan. Tapi kita perlu ingat, ahai dan ikhwan, sesungguhnya Allah membagi dunia ini bukan karena takaran amal ibadah, tapi karena takdir 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kalau rezeki ana dan antum itu 10 M, 20 M, baik kita sholat tahajud ataupun nggak sholat tahajud, pasti akan datang. Makanya, Pak, tergelincirnya kaki kita itu ke dalam lubang itu lebih baik daripada tergelincirnya niat kita ketika kita melakukan amal ibadah. Sholat duha yang harusnya untuk mensedekahi ruas-ruas tulang kita niatkan untuk dagangan kita laris. Baca Quran yang harusnya kita bisa memberi mahkota, nanti para santri ini bisa hafid memberi mahkota kepada orang tuanya. Nah, pengen dipanggil hafid, ya udah dipanggil hafid nanti di dunia, tapi di akhirat tidak mendapatkan pahala lagi. Ayatnya berdiri sendiri? Enggak, Allah sambungkan di ayat yang ke-16-nya. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Merekalah orang-orang yang tidak ada tempat bagi mereka kecuali neraka. Makanya Abdurrahman bin Auf, Pak, ketika membaca ayat ini, Abdurrahman bin Auf itu lagi megang kurma, Pak. Kurmanya itu agak besar. Abdurrahman bin Auf itu nangis. Ditanya oleh sahabat di sekitarnya, "Ma yubkika?" Apa yang membuatmu menangis, wahai sahabat mulia Abdurrahman bin Auf? Saya teringat ketika saya megang kurma ini, saya teringat dengan Nabi. Kurmanya Nabi lebih jelek daripada kurma yang saya bawa. Karena kita tahu, akhi, Nabi baru makan kurma yang gede dan gendut itu ketika sudah mendapatkan Khaybar, sudah memenangkan tanah Khaybar. Karena Khaybar itu tanah yang subur, ya. 2 tahun sebelum Fathu Makkah, setelah perjanjian Hudaybiyah, baru Nabi itu memakan kurma yang gede karena Khaybar itu tanahnya subur. Kenapa Abdurrahman bin Auf nangis? Jangan-jangan kurma yang saya makan ini adalah balasan dari ketaatan dan kebaikanku di dunia ini, dan nanti Allah itu sudah nggak balas lagi. Ketika sahabat yang nanya itu, Pak, ikut nangis. Masya Allah ya, makan kurma, jangan-jangan nanti Allah ini memberikan saya kebaikan itu cuma di dunia dengan kurma yang gede ini, dan nanti aku ketika di akhirat sudah tidak mendapatkan lagi balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang membuat sahabat Abdurrahman bin Auf menangis.